Pernah nggak kalian ngerasa, udah kerja bagai kuda, tapi saldo rekening tetap aja kura-kura? Masalahnya bukan di gaji kalian, tapi di software otak kalian yang salah setting. Kebanyakan orang berpikir kaya itu soal angka. Salah, kaya itu soal psikologi. Ada alasan kenapa pemenang lotre sering jatuh miskin dalam setahun, dan kenapa orang kaya yang bangkrut bisa balik tajir lagi dalam sekejap. Pertama, kita harus bunuh yang namanya lifestyle inflation. Kalian naik gaji, terus ganti HP. Naik jabatan, terus cicil mobil baru. Itu namanya menjebak diri sendiri dalam sangkar emas. Bayangkan uang itu seperti tentara. Kalau setiap ada tentara baru datang, kalian langsung suruh mereka mati buat beli kopi mahal, siapa yang bakal jagain masa depan kalian? Kita perlu mengubah mindset dari consumer jadi owner. Jangan cuma beli produknya, beli sahamnya. Jangan cuma makan di restonya, pelajari sistem bisnisnya. Mulai hari ini, catat setiap rupiah yang keluar. Bukan karena pelit, tapi karena kita mau tahu kemana tentara kita pergi. Berhenti pakai sistem sisa gaji buat nabung. Karena jujur aja, sisa gaji itu gak akan pernah aja. Kalau kalian nunggu sisa, kalian kalah sama nafsu belanja. Pakai rumus 50-30-20, tapi dengan modifikasi ala orang kaya. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk tabungan atau investasi, dan 20% ya tetap buat senang-senang. Kenapa harus ada jatah senang-senang? Biar mental kalian gak meledak karena terlalu hemat. Tapi ingat, tabungan harus ditarik di awal. Begitu gaji masuk, langsung potong 30% ke rekening yang gak ada kartu ATM-nya. Anggap uang itu hilang, anggap kalian gak pernah punya uang itu. Dengan cara ini, otak kalian dipaksa kreatif bertahan hidup dengan sisa yang ada. Inilah rahasia kenapa orang yang terlihat biasa saja di kantor tiba-tiba bisa beli rumah cash. Mereka nggak lebih hebat dari kalian, mereka cuma lebih disiplin membagi jatah tentara mereka. Ada satu keajaiban dunia ke-8 yang jarang dibahas di sekolah. Namanya compound interest. Ini adalah cara uang beranak pinak tanpa kalian harus berkeringat. Einstein pernah bilang, siapa yang paham ini akan kaya, yang nggak paham akan bayar harganya. Bayangkan kalian punya 1 juta rupiah. Kalau tumbuh 10% setahun, tahun depan jadi 1,1 juta. Kecil? Tunggu dulu. Di tahun ke-10, itu bukan lagi soal 100 ribu, tapi soal bunga yang berbunga. Jangan cari investasi yang menjanjikan kaya mendadak dalam semalam. Itu namanya judi, bukan investasi. Cari yang konsisten. Reksadana, saham blue chip, atau emas untuk jaga nilai. Kuncinya adalah waktu, bukan nominal. Investasi 500 ribu per bulan yang dimulai umur 20 tahun, hasilnya jauh lebih besar daripada investasi 2 juta per bulan yang dimulai umur 35 tahun. Jadi, kalau kalian nanya kapan waktu terbaik buat mulai, jawabannya bukan besok, tapi kemarin. Tapi karena kemarin udah lewat, ya sekarang. Kalau satu-satunya sumber penghasilan kalian adalah gaji, kalian cuma berjarak 1 surat PHK dari kemiskinan. Serem kan? Orang kaya minimal punya 7 sumber penghasilan. Bukan berarti mereka kerja di 7 kantor berbeda. Itu gila namanya. Mereka membangun sistem. Ada 3 jenis pendapatan: aktif, pasif, dan portfolio. Gaji kalian itu aktif. Dividen saham itu portfolio. Dan bisnis atau royalti yang jalan tanpa kalian itu pasif. Mulailah dari side hustle yang gak butuh modal besar, tapi butuh skill. Jadi freelancer, bikin konten, atau jualan dropship. Jangan pakai uang hasil sampingan ini buat gaya hidup. Gunakan 100% uang sampingan ini untuk memperbesar aset di naskah ketiga tadi. Ini adalah jalur cepat atau fast track menuju kebebasan finansial yang sebenarnya. Banyak orang tahu cara cari uang, tapi sedikit yang tahu cara menjaga uang. Jangan sampai kalian jadi kaya hanya untuk jatuh lagi. Kaya itu soal pertahanan. Kalian butuh dana darurat, minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Ini adalah asuransi mental kalian supaya nggak panik kalau ada badai. Dan ingat, jangan pernah pamer. Wealth is what you don't see. Kekayaan adalah mobil mewah yang nggak kalian beli, jam tangan mahal yang kalian tunda demi beli properti. Ketika kalian sudah di tahap ini, uang bukan lagi soal gengsi, tapi soal kebebasan.
Kebebasan untuk bangun jam berapa aja, pergi kemana aja, dan membantu siapa aja. Perjalanan jadi kaya bukan sprint, tapi maraton. Kalau kalian merasa informasi ini membuka mata kalian, jangan cuma disimpan sendiri. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena kita akan bahas strategi teknis investasi di video berikutnya. Tulis di kolom komentar, saya siap kaya, kalau kalian komit buat praktekin ini. Sampai jumpa di Puncak Finansial.